Abdurrahman bin Auf sukses karena beliau bekerja keras, pantang menyerah. Ia bekerja dengan tangan, keringat, dan akalnya. Seluruh hartanya disumbangkan kepada masyarakat dan ia menolak pemberian saudaranya dari separuh harta dan kekayaan yang ditawarkan orang terkaya di kota tersebut. Salah satu alternatif bagaimana kita membangun keberlimpahan maupun kesuksesan adalah berbisnis. Saudaraku, jika Anda ingin sukses dalam berbisnis, marilah kita belajar dari catatan sejarah. Orang-orang yang sukses, hidupnya sederhana, memiliki keyakinan pada Tuhan dan berkelimpahan. Saya akan kisahkan seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau itu adalah satu di antara orang terkaya di kota Mekah tahun 622 Masehi. Tapi Anda juga perlu tahu, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh harta dan kekayaannya ditinggalkan. Hanyalah baju yang beliau kenakan waktu itu. Dan Anda perlu tahu, beliau menyumbangkan 700 ekor untanya, kendaraan waktu itu, lengkap dengan dagangan, harta, uang, emas untuk disumbangkan. Kita bisa membayangkan jika ada seseorang yang dibukakan pintu hatinya, yang bersedia menyumbangkan seluruh hartanya untuk disumbangkan untuk rakyat kita yang saat ini sedang prihatin dan berjuang. Tidak, justru kebalikan dengan kondisi sekarang ini. Dalam kesulitan dan kedukaan, banyak oknum justru berlomba merampas harta-harta negara untuk kepentingan pribadinya. Kita doakan semoga Tuhan membukakan pengampunan dan hidayah bagi oknum tersebut. Kita lanjutkan kisahnya. Abdurrahman bin Auf sampai di kota tujuan dengan baju yang dipakai dan tidak memiliki harta apapun. Kemudian ia dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang yang kaya raya di kota itu, yaitu Sa'ad bin Robi. Apa yang terjadi? Saudara barunya menawarkan setengah dari kekayaan yang dimilikinya. Coba perhatikan dialognya. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda sebelumnya kaya raya. Kemudian Anda sekarang menjadi orang yang miskin karena Anda sudah menyumbangkan seluruh harta kekayaan Anda. Kalau Anda ingin kaya, silahkan ambil setengah kekayaan yang saya miliki. Apa jawaban beliau? Semoga Tuhan memberikan kebaikan melimpah kepada Anda. Tawaran tersebut ditolak secara harus. Kemudian beliau bertanya, mana pasar? Pasar, mana pasar? Beliau hanya meminta kepada Sa'ad bin Robi untuk menunjukkan di mana letak pasar, tempat masyarakat melakukan transaksi. Setelah beliau tahu di mana tempat pasar, beliau melakukan observasi, melakukan riset kecil-kecilan. Akhirnya beliau menemukan bahwa produk yang paling laku di pasar tersebut adalah cangkul. Dan beliau mengetahui bahwa masyarakat di sekitarnya memiliki pekerjaan utama berkebun, maka cangkul adalah produk yang paling banyak dicari. Kemudian beliau mencari relasi pedagang besar produk cangkul untuk diajak kerjasama. Beliau menjadi seorang pemasar. Kemudian beliau melakukan negosiasi agar beliau bisa melakukan bayar mundur atau tempo cangkul yang diambilnya. Setiap hari beliau bekerja keras, terus menjual dagangannya dengan kerja keras, sampai akhirnya beliau memiliki toko. Saudaraku, tentunya untuk memudahkan Anda bernegosiasi, Anda harus menjadi orang yang dipercaya, yaitu pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan secara baik, tuntas, dan berani menanggung resiko dari pekerjaannya. Misalnya Anda seorang karyawan bidang pemasaran, Anda bukan hanya bisa menjual, tetapi juga Anda bertanggung jawab untuk merawat pelanggan. Anda juga bertanggung jawab atas pembayaran dan penagihan. Sehingga Anda tidak hanya sekedar menjual, tetapi bertanggung jawab atas pembayaran.
Saudaraku, berbisnis tidak cukup dengan ide, tidak cukup dengan negosiasi, tetapi berbisnis Anda harus menciptakan pasar. Beliau memiliki ide untuk menciptakan pasar yang berdekatan dengan pasar utama untuk memenuhi permintaan pembeli. Melihat peluang dan menciptakan pasar. Jika Anda sudah tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan, maka segeralah menciptakan pasar. Kita tahu sekarang ini zaman serba digital. Anda bisa menciptakan pasar sendiri dengan memanfaatkan media sosial maupun ilmu teknologi. Saudaraku, untuk berbisnis, lakukan riset pasar mengenai kebutuhan pasar dan masyarakat. Mencari relasi dengan bernegosiasi dan menciptakan pasar itu. Tentunya Anda harus punya pribadi jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ini mutlak ya. Abdurrahman bin Auf sukses karena beliau bekerja keras, pantang menyerah. Ia bekerja dengan tangan, keringat, dan akalnya. Seluruh hartanya disumbangkan kepada masyarakat dan ia menolak pemberian saudaranya dari separuh harta dan kekayaan yang ditawarkan orang terkaya di kota tersebut. Kenapa? Karena beliau punya harga diri, beliau yakin bahwa kekayaan bisa ia dapatkan dengan mudah asal mau berusaha dengan keringatnya. Dan ia menanamkan keyakinan dan iman kepada Tuhannya. Wahai saudaraku, wahai anak muda, bangunlah bisnis, bangunlah keberkahan, dan bangunlah keberlimpahan mulai saat ini. Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!